Oke sahabat, di pagi hari ini burung dan suara ayam berkicau. Kita akan uji untuk stabilnya di pagi hari ini load balance antara Orbit Pro H2 Huawei B530 dengan TP-Link MR400 dan sekaligus Orbit Pro H1 Xiaoling B535. Load balance ini menggunakan Mikrotik RB750 GR3. Jadi di Ether 12 ini adalah load balance-nya. Ether 3 ini pemancar WiFi menggunakan TP-Link Archer C54. Oke, jadi pertama kita akan uji dulu ini LAN dari Orbit Pro H2 dan juga LAN dari Orbit Pro H1 masuk ke Mikrotik RB750 GR3. Jadi Orbit Pro H2-nya di Ether 1, yang putih bersih ini Orbit Pro H1 di Ether 2, dan Ether 3 ini yang masuk ke pemancar Wi-Fi-nya. Oke, yang pertama kita uji partner antara Orbit Pro H1 dan Orbit Pro H2 ke mikrotik yang sama dan ke access point yang sama. Oke, kita akan uji sesama orbit. Jadi kita terkoneksi di TP-Link Archer C54. TC54 ini adalah 5 GHz dari TP-Link Archer C54 yang terhubung dengan mikrotik, dan mikrotik terhubung dengan kedua router 4G dari Orbit Pro H1 dan Pro H2. Oke sahabat, Orbit Pro H1 dan Orbit Pro H2 ini kita sudah bedakan IP address-nya. Jadi sahabat bisa lihat sekarang kita berada pada B535933. Ini di Orbit Pro H1. Kita lock pada B3 frekuensi 1800. Sekarang kita akan masuk ke IP address Orbit Pro H1 ini 192.168.10.1, dan kita akan pindah ke Orbit Pro H2 .8.1. Kita klik save, kemudian oke, sudah muncul. Kita keluar dulu agar refresh, dan sekarang bagian atas B530936, tapi hanya satu bar. Kenapa? Karena kita lock pada band 1. Jadi di Orbit Pro H1 kita lock pada band 3, Orbit Pro H2 kita lock pada band 1. Jadi perpaduan antara band 3 dan B1 di Orbit Pro H1 dan Pro H2. Oke, sudah tentu dengan sel ID yang berbeda. Jadi kita load balance ke dalam mikrotik. Oke, sudah terkoneksi dengan access point-nya. Sekarang kita koneksi dengan access point yang terhubung dengan mikrotik, dan mikrotik terhubung dengan kedua device. Kita langsung uji sahabat perpaduan antara Orbit Pro H1 dan Pro H2. Nanti kita akan uji Pro H2 dan MR400 karena ini yang IP-nya sedikit berbeda. Oke, ini performa standar di BTS. Jika di siang hari maka speednya bisa di bawah 10 Mbps. Pingnya 43, download 47,8, jitternya 6, jadi waktu delaynya juga cukup bagus, lebih cepat. Oke, unggahan 24,0. Kita masih terhubung dengan TC545G, dan kita uji yang kedua sahabat, performa antara Orbit Pro H1 dan Orbit Pro H2 pada load balance dengan mikrotik RB750 GR3. Ini no edit atau tanpa diedit, langsung diupload karena pagi ini langsung beraktivitas. Unduhan 47,7, dan kita lihat unggahannya. Oke, unggahannya 23,4. Kita akan pindahkan LAN dari Orbit Pro H1 ke TP-Link MR400, dan sama-sama terlock pada band 1, dan kita akan uji. Sahabat, Orbit Pro H1 LAN-nya kita sudah cabut.
Dan sekarang sudah masuk di TP-Link MR400 di sisi LAN. Sahabat bisa lihat TP-Link MR400, Orbit Pro H2 dan MikroTik RP750GR3, dan keduanya ini menggunakan antena baik di TP-Link MR400 maupun di Orbit Pro H2, karena kita tembak BTS kurang lebih 12 km dari sini. Tetap menggunakan akses point yang sama, TP-Link Archer C54. Kita akan uji karena sekarang sudah terhubung dengan TC54. Coba kita mengakses aplikasi tethernya, apakah bisa terdeteksi Archer C54. Nah, inilah akses point yang terhubung dengan MikroTik. Kemudian kita juga bisa terkoneksi dengan Orbit Pro H1, Orbit Pro H2, Huawei B530. Oke, di band frekuensi yang sama, TP-Link MR400 juga di band 1. Sudah ready dan kita uji TP-Link MR400 dan Orbit Pro H2 Huawei B530. Oke, ini adalah performanya di 16, pingnya 60, jitarnya 8. Jadi unduhan turun ke 16,2. Nanti kita akan pindahkan TP-Link MR400 ke band 3 dan kita uji yang sama. Oke, di unggahan 6,95. Jadi kalau sama-sama band 1 di TP-Link MR400 dan Orbit Pro H2 ternyata menurun performanya. Sekarang kita coba connect ke TP-Link MR400 dan kita pindah ke band 3. SSID dari TP-Link MR400 ini adalah TP400 ini yang 2,4 GHz. Oke, sudah terhubung. Kita coba membuka aplikasi Tether, pasti terhubung ke MR400. Dan kita buka untuk merubah di connection mode, internet mode di connection band frekuensinya kita rubah ke band 3. Kita search manual. Jadi TP-Link MR400 juga kita bisa lock band di band frekuensi yang kita inginkan sesuai dengan ketersediaan band frekuensi di BTS 4G di lokasi. Oke, kita pindah di band 3. Band 1 centangnya kita hilangkan dan kita klik save. Dan sekarang sudah di band 3. Oke, dan kita pindahkan akses point Archer C54 yang terhubung dengan kedua router TC54 yang 5 GHz. Oke, sudah terhubung dan kita coba uji antara band 3 di TP-Link MR400 dan band 1 di Orbit Pro H2. Apakah ada kenaikan? Pingnya 48, sahabat. Jitternya 7, ini lumayan stabil. Dan ternyata naik, sahabat. Perpaduan antara band 3 dan band 1 di BTS yang berbeda. Unduhannya 38,0 dan unggahan pun stabil di 30-an. Saat ini di 36,2 Mbps. Jadi naiknya signifikan. Oke, masih terhubung dan kita uji yang kedua untuk TP-Link MR400 Orbit Pro H2. TP-Link MR400 di band 3, Orbit Pro H2 di band 1 dengan BTS yang berbeda. Nah, di perpaduan band frekuensi di MR400 dan Orbit Pro H2 ini, unduhan kali ini tembus 53,8 Mbps. Jadi masih cukup fantastis pada combo atau pasangan TL MR400 dan Orbit Pro H2 di band yang berbeda. Oke, memastikan lebih akurat, kita uji lagi yang ketiga.
Jadi di pagi hari dengar suara ayam masih ribut di luar, di mana traffic BTS masih lancar, belum padat. Oke, pingnya 52 jitter 6, jadi latensinya cukup stabil sesuai dengan provider yang tersedia. Unduhan atau downloadnya 52,9 dan uploadnya 29,3. Ini lumayan fantastis. Jadi perpaduan antara TP-Link MR400 dan Orbit Pro H2 pada band frekuensi yang berbeda, pada BTS yang berbeda, ini menunjukkan performa yang lumayan bagus dibandingkan dengan perpaduan antara Orbit Pro H2 dan Orbit Pro H1. Oke, semoga menjadi informasi sahabat semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.